channel YouTube saya. Nah, jadi di sini saya akan memperkenalkan virtual mesin. Apa aja sih yang terdapat di pengenalan virtual mesin itu? Nah, di sini ada apa itu virtual mesin, arsitektur virtual mesin, download dan install VirtualBox, download VMware, dan install VMware. Nah, materi yang pertama yang akan saya jelaskan yaitu apa itu virtual mesin. Teman-teman bisa lihat di sebelah sini, ini adalah yang dinamakan arsitektur. Nah, di bagian kiri ini, foto di bagian kiri ini yang paling bawah itu adalah hardware yang dimana terdapat storage, compute, memori, network, dan lain-lain. Nah, di atasnya hardware ini terinstall yang namanya OS dan juga aplikasi. Nah, semisal hardware ini adalah hardware laptop saya terinstall yang namanya OS yang dimana beroperasi sistem Windows dan di Windows saya terdapat aplikasi. Nah, itu yang dinamakan arsitektur tanpa menggunakan virtual mesin. Nah, semisal gimana sih kalau misalnya pakai arsitektur dengan menggunakan virtual mesin? Nah, teman-teman bisa lihat di sebelah kanan ini. Nah, ini sama seperti di sebelah kiri, cuma bedanya dia menggunakan hypervisor. Nah, hypervisor sendiri ini adalah yang kita gunakan untuk membuat virtual mesin. Jika teman-teman sudah menginstal hypervisor ini, teman-teman bisa langsung membuat virtual mesin dan teman-teman bisa lebih banyak membuat virtual mesin. Nah, di sini juga ada yang namanya hardware. Nah, bedanya hardware ini adalah hardware virtual. Jadi, virtual mesin ini ibaratkan komputer virtual kita. Jadi, pada komputer kita terinstall yang namanya hypervisor. Nah, kita bisa membuat virtual mesin atau komputer virtual di mana hampir sama seperti komputer kita. Terdapat hardware juga, kemudian ada OS, kemudian kita bisa install aplikasi-aplikasi lain juga. Oke, materi yang kedua yaitu arsitektur virtual mesin. Di sini ada dua gambar. Yang pertama ada tipe 1 hypervisor atau barimental arsitektur dan yang kedua ada tipe 2 hypervisor atau hosted arsitektur. Nah, bedanya apa? Bedanya barimental ini setelah hardware kita bisa menginstal yang namanya hypervisor. Nah, di mana pada barimental arsitektur itu hypervisornya sering digunakan, biasanya ada Proxmox, VMware EXXI. Bedanya VMware ini berbayar dan Proxmox ini open source dan juga gratis. Nah, disarankan untuk teman-teman yang kerjanya kantoran bisa menggunakan VMware ini karena apa? Karena banyak support dan juga fiturnya itu lebih bagus. Untuk tipe 2 hypervisor atau hosted arsitektur, nah yang membedakan dengan barimental arsitektur itu setelah hardware kita harus menginstal yang namanya host OS. Nah, setelah host OS ini terinstall, kita harus menginstal yang namanya hypervisor. Nah, pada hypervisor yang digunakan pada host arsitektur ini, itu biasanya ada VMware juga. Cuman VMware ini kita menggunakan VMware Workstation dan juga ada VirtualBox. Sama seperti sebelumnya, jika VMware ini berbayar, maka VirtualBox ini gratis. Setelah kalian mendownload atau menginstal hypervisor ini, kalian bisa membuat yang namanya virtual mesin. Nah, kalian juga bisa membuat virtual mesin lebih banyak tergantung kapasitas dari laptop kalian. Biasanya untuk menggunakan hosted arsitektur ini untuk laptop kalian sendiri ya, atau komputer kalian sendiri yang dimana kalian ingin belajar atau ingin mencoba membuat virtual mesin. Nah, untuk materi yang selanjutnya yaitu tentang download dan install VirtualBox. Nah, seperti teman-teman yang udah belajar tentang arsitektur, nah di sini saya akan mengambil tipe 2 hypervisor atau hosted arsitektur. Nah, kali ini kita akan mencoba mendownload salah satu dari hypervisor ini yaitu VirtualBox. Teman-teman bisa langsung aja buka browser atau aplikasi pencarian. Di sini saya akan memakai Chrome. Teman-teman tinggal ketik aja download VirtualBox. Nah,
teman-teman bisa klik link yang paling atas ini ya. Nah, ini adalah dalamnya webnya. Bisa teman-teman lihat, teman-teman diharuskan memilih host OS laptop teman-teman sendiri ya. Di sini saya menggunakan host OS Windows ya. Jadi semisal teman-teman ini memakai Linux atau Solaris atau apa, nah, teman-teman tinggal klik aja salah satu dari ini. Jadi di sini saya akan memakai Windows. Nah, kebetulan saya juga udah mendownload VirtualBox ini. Jadi sekarang kita langsung install aja ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ini adalah aplikasi VirtualBox-nya. Sekarang saya akan langsung install aja. Nah, selanjutnya teman-teman itu bisa ikutin arahan di sini aja. Di sini kita langsung klik next. Ini juga next. Ini next. Kita langsung yes aja. Lalu kita klik yang namanya install. Kita tunggu. Dan ini adalah tampilan awal dari aplikasi VirtualBox tersebut. Nah, materi yang selanjutnya kita download VMware. Nah, teman-teman bisa buka browser atau aplikasi pencarian. Di sini saya menggunakan Chrome lagi. Nah, teman-teman bisa ketik aja yaitu download VMware. Nah, teman-teman bisa klik link yang paling atas. Kita scroll. Nah, jika teman-teman menggunakan host OS yaitu Windows, kita pakai link yang ini ya. Jika teman-teman menggunakan Linux, kita bisa pakai link yang ini. Tetapi karena di sini saya menggunakan Windows, jadi saya akan pakai yang ini. Sebelumnya saya juga sudah mendownload VMware ini. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah mendownload yang namanya VMware ini. Pada materi yang selanjutnya yaitu kita install VMware. Nah, di sini kita langsung aja buka aplikasinya untuk menginstal. Nah, ini kita langsung klik yes. Nah, ini sedang menginstal ya, kita tunggu aja. Nah, di sini teman-teman bisa klik next. Di sini juga next. Sini next. Sini juga next ya. Di sini next. Dan install. Oke, kita tunggu. Nah, ini adalah dalam aplikasi VMware tersebut ya, teman-teman. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan di materi-materi yang sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, sekian dari saya.